Now, here is the text in question, Ini yang menjadi perdebatan adalah bagian ini. and those very important words are right here, this line Kata ini, down to here. This is the word Israel. ada kata Israel di sana. Going this way, and then here. These words read, "And it will be reckoned to you as righteousness, in that you have done what is right and good before him, to your own benefit and to that of Israel." Dan ini akan diperhitungkan sebagai kebenaran dalam apapun yang telah kau lakukan, yang benar dan baik di hadapan Tuhan, yang menguntungkan engkau dan Israel. Now, why do I think those words allude to Phinehas? Mengapa saya mengatakan hal ini menyinggung atau mengacu kepada Finehas? Well, we will have to do some study of the Hebrew, Kita harus mempelajari sedikit bahasa Ibrani. which I know you are eager to do. Pasti kita menginginkan semua untuk belajar Ibrani, bukan? All right. Here is how it reads in MMT. Ini yang akan dibaca di dalam MMT. It will be reckoned to you as righteousness. Dan ini akan diperhitungkan kepadamu sebagai kebenaran. Now, look in the square brackets. You see Niphal stem. Ada kata sana nifal stem. That's a grammatical reference in Hebrew. Itu adalah petunjuk grammar daripada bahasa Ibrani. The verb is reckoned, and it's written in the Niphal form or Niphal stem. Kata itu yaitu diperhitungkan dan di dalam bentuk gramarnya yaitu di dalam nifal. Okay, now, there are only two passages in the Old Testament Ada hanya dua bagian di dalam perjanjian lama. where we find reckoned and righteousness. Kata diperhitungkan dan kata kebenaran. Those two passages are Genesis 15:6 and Psalm 106. Kejadian 31. 15 ayat 6 dan Mazmur 106 ayat 31. Genesis 15:6 reads, "And he, Abraham, believed the Lord, and he, God, reckoned it to him as righteousness." Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Now, there is that verb reckoned, but it is not a niphal, it is a kal stem. Itu ada kata kata memperhitungkan, akan tetapi bentuk gramarnya itu bukan nifal tapi kal. Now let's look at Psalm Mazmur 106:31. 106. "And that has been reckoned to him, Phinehas, as righteousness from generation to generation forever." Mazmur 106, hal itu diperhitungkan kepadanya, yaitu kepada Finehas sebagai jasa turun-temurun untuk selama-lamanya. This time the Hebrew verb reckoned is in the niphal stem. Kata diperhitungkan di sini, di dalam gramarnya itu di dalam bentuk nifal. This makes Psalm 106 closest to MMT. Jadi Mazmur 106 lebih diacu oleh MMT. So the suggestion here is that whereas the Apostle Paul quotes Genesis 15:6 and talks about the faith of Abraham, the author of MMT alludes to Psalm 106 in talking about the violent action of Phinehas. Jadi yang terjadi adalah kita harus perhatikan Rasul Paulus memakai Kejadian 15 ayat 6 membicarakan tentang perhitungan kebenaran, akan tetapi MMT memakai Mazmur 106 dalam masalah memperhitungkan kebenaran. And of course, both Abraham and Phinehas are alluded to in that important passage we considered, 1 Maccabees 2. Baik Abraham dan Finehas, dua-duanya disinggung di dalam 1 Makabeus 2. So both passages that speak of reckoned and righteousness are drawn together in this one place. Jadi kedua bagian Alkitab yang membicarakan tentang perhitungan dan kebenaran, dua bagian ini dijadikan satu di dalam 1 Makabeus. This suggests that these two passages were very important in the minds of the Jewish people in the time of Jesus and Paul. Ini menunjukkan bahwa kedua bagian ini sangat-sangat penting pada waktu zaman Yesus. So let's interpret Paul now
in light of what we have learned. Mari kita mencoba menafsirkan Paulus di dalam titik terang yang baru. In contrast to the author of MMT, who appeals to Phineas, Paul appeals to Abraham. Jadi berbeda dengan penulis MMT, Rasul Paulus menggunakan Abraham, bukan menggunakan Phineas. The two most important verses in Galatians are Galatians 2:16 and 3:6. Ada dua bagian, Galatia 2:16, Galatia 3:6. Here they are. Saya akan bacakan. Kamu tahu bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena perbuatan-perbuatan Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena perbuatan-perbuatan Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena perbuatan-perbuatan Taurat. If you read all of MMT, all of the letter, you will find 20 examples of works of law. Ada 20 referensi di dalam MMT mengenai perbuatan-perbuatan Taurat. Some of these works of the law prohibit mixing certain kinds of foods and associating with Gentiles. Jadi ada beberapa larangan yang ditulis sebagai perbuatan-perbuatan Taurat di dalam MMT seperti mencampur makanan atau berteman dengan bangsa kafir. And what was Phineas famous for? Apa yang terkenal dari Phineas? For attacking and killing two people who were mixing foods and mixing themselves the wrong way. Karena membunuh orang yang mencampur makanan dan berteman dengan orang kafir. Phineas is a perfect example for the argument that the author of MMT is making. Phineas menjadi sumber argumentasi yang kuat bagi MMT. For the works of the law for MMT have to do with certain obligations, certain activities that don't have anything to do with ethics. Jadi di dalam MMT perbuatan-perbuatan Taurat ini berhubungan dengan kewajiban-kewajiban tetapi belum tentu berhubungan dengan etika. This is very important to keep in mind. What were the works of the law that Paul talked about in Galatians? Jadi kita harus memperhatikan apa yang dimaksudkan Rasul Paulus dengan perbuatan-perbuatan Taurat di dalam suratnya. Paul is complaining about those who teach, they're usually called Judaizers, those who are teaching that certain works of the law must be done in order to continue growing in Christian faith. Jadi Rasul Paulus sedang menghadapi atau melawan guru-guru yang menjelaskan bahwa kita harus tetap melakukan atau melakukan hukum Taurat, melakukan perbuatan-perbuatan Taurat untuk terus di dalam iman Kristen. And that would include being converted to Judaism, including circumcision, termasuk disunat menjadi orang Yahudi tulen, begitu. observation of the Sabbath, Melakukan hari Sabat, and probably certain foods that should not be eaten. termasuk ada larangan makanan. Well, the works of the law that MMT speaks about are those kinds of things. Memang yang ditulis oleh MMT mengenai perbuatan-perbuatan Taurat memang hal-hal seperti itu. So someone is teaching the Christians in Galatia that they need to do some of these works of the law in order to be justified and in order to grow in the faith. Jadi ada guru yang mengajarkan orang Kristen di Galatia supaya mereka melakukan perbuatan-perbuatan Taurat ini supaya mereka tetap setia, mereka tetap menjaga iman dan bertumbuh di dalam iman. Paul reacts in anger and says this is a perversion of the gospel. Paulus marah dan ini merupakan satu penghujatan terhadap Injil. He is so angry in the first chapter, he says if someone teaches this, let him be anathema. Jadi di dalam pasal 1 dikatakan bahwa Rasul Paulus menyalahkan orang-orang yang mengajar seperti ini. Here in chapter 2, he teaches that no one is justified by works of the law. Jadi kita bisa melihat bahwa di dalam Galatia 2 bahwa orang itu tidak dibenarkan melalui perbuatan-perbuatan Taurat. Instead, one is justified by having faith as Abraham had faith. Tetapi dibenarkan oleh karena iman sama seperti Abraham yang memiliki iman. That's why Paul quotes Genesis 15:6, not Psalm 106. Oleh karena itu Paulus mengutip
Kejadian 16, bukan Mazmur. But the author of MMT believes that you are saved by doing works of the law, and so he alludes to Phinehas. Tapi karena penulis MMT percaya bahwa kita diselamatkan dengan melakukan perbuatan-perbuatan Taurat, oleh karena itu ia mengutip Phinehas. Lying behind this debate are two concepts of atonement. Dalam perdebatan ini ada dua konsep penebusan. Paul believes justification and atonement come through faith in God and his fulfilled promise in the Messiah, just as Abraham believed God and his promise of seed and blessing. Jadi Paulus percaya bahwa penebusan didapatkan melalui iman kepada Tuhan dan akan penggenapan janjinya dalam Mesias, sama seperti Abraham percaya kepada Tuhan dan kepada janjinya akan keturunan dan berkat. The author of MMT believes justification and atonement come through doing works of the law, even as Phinehas, it is implied, was justified because of his zeal for the law. Tetapi perbedaannya penulis MMT percaya bahwa penebusan didapatkan melalui melakukan perbuatan-perbuatan Taurat. Bahkan Phinehas dibenarkan karena semangatnya di dalam Taurat. MMT is very important for understanding Paul. MMT menjadi sangat penting untuk mengerti Rasul Paulus. MMT shows that Paul is opposing real teachers. Jadi MMT menunjukkan bagaimana Paulus bertentangan dengan guru-guru yang lain. Paul is not opposing a fictional character or a straw man. Jadi Paulus benar-benar melawan guru-guru yang benar-benar ada, bukan hanya guru-guru fiktif. Paul is not being unfair to his opponents and is not distorting their views. Jadi Paulus itu tidak dianggap licik atau tidak benar dalam melawan lawannya. The author of MMT was teaching something very close to what Paul was opposing. Jadi MMT menunjukkan apa yang sebenarnya sedang dilawan oleh Rasul Paulus. The difference, of course, is that Paul's opponents believed in Jesus, but they also believed in works of the law. Jadi yang dihadapi oleh Rasul Paulus, lawan Paulus percaya kepada Yesus, tetapi juga percaya kepada perbuatan-perbuatan Taurat. What Paul believes is that faith in Jesus is sufficient for salvation. Jadi Paulus percaya bahwa iman kepada Kristus itu cukup untuk keselamatan. And no one needs to do works of the law. Tidak perlu lagi melakukan perbuatan-perbuatan Taurat. As long as we understand works of the law refer to ceremony, ritual, foods, and those sorts of things. Selama kita tahu pembatasan arti daripada perbuatan-perbuatan Taurat, yaitu upacara, ritual, mempersembahkan korban bakaran, dan sebagainya. Paul does not mean to say that love for neighbor or love for God or telling the truth or living a moral life, he does not mean to say those are unimportant. Jadi Rasul Paulus tidak bermaksud berkata bahwa mengasihi sesama kita, mengasihi Tuhan untuk berbuat baik itu tidak lagi dianjurkan, bukan. Itu tetap penting. How atonement, that is being reckoned righteous, is achieved plays a major role in how the covenant is understood. Jadi bagaimana kita melihat penebusan, bagaimana caranya untuk diperhitungkan sebagai benar, diperoleh, ini ditentukan dari bagaimana kita mengerti tentang perjanjian. The example of Phinehas could suggest that violent zeal is necessary to defend the covenant and to be reckoned righteous. Teladan daripada Phinehas menjelaskan bagaimana semangat yang keras, yang maksudnya penuh dengan kekerasan diperlukan untuk membela perjanjian dan ini diperhitungkan sebagai kebenaran. We have seen that this is not Paul's understanding, so what was Christianity's understanding? Kita tahu ini bukan pengertian Rasul Paulus, jadi sekarang pertanyaannya apa yang menjadi pengertian orang Kristen? So let us explore further covenant, faith, and obedience. Kita lihat perjanjian, iman, dan ketaatan. Faith and obedience in Jesus. Iman dan ketaatan dalam Yesus. Faith and obedience in James. Iman dan ketaatan dalam tulisan Yakobus. And faith and obedience in the Apostle Paul. Iman dan ketaatan dalam tulisan Rasul Paulus. Now, what does Jesus teach? Apa yang diajarkan Yesus? Jesus is asked about the great commandment. Yesus ditanyakan apa yang menjadi hukum yang terutama. Here is what he says. Ini yang dikatakan Yesus.
Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali Guru, benar katamu itu bahwa Dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu dan Ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Look at the words that are in bold. Lihat di dalam huruf tebal. Loving God and loving one's neighbor is much more than all whole burnt offerings and sacrifices. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama jauh lebih utama daripada semua korban bakaran, korban sembelihan. I don't think the author of MMT would agree. Penulis MMT pasti tidak setuju. This question of the two great commandments comes up in another context. This time Jesus, let's hear it read. Yeah, you go ahead. Kita akan membaca kembali konteks selanjutnya. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapaku sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu, ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu, ketika ia melihat orang itu ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Do you see what Jesus is teaching here? Apakah kita bisa melihat apa yang diajarkan Yesus? Keeping the law, fulfilling the covenant, consists of loving God and loving one's neighbor. Yang diajarkan Yesus, waktu kita mau memegang Taurat atau hukum dan memegang perjanjian, kita harus mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Of the 3 men who walked by the wounded man, which one of the 3 fulfilled the covenant? Dari ketiga orang yang melintas jalan di mana orang ini dirampok, dari ketiga orang ini, mana yang menggenapi atau yang memenuhi syarat untuk memegang perjanjian? Well, we know the answer. It's obvious. It was the Samaritan man. Kita tahu ini adalah orang Samaria. Now, why is this significant? Kenapa ini penting? Because the strict interpreters of the law, such as the author of MMT, jadi penafsir daripada kitab suci, contohnya yaitu penulis MMT sendiri, never thought that a Samaritan could keep the law properly. Mereka berpikir orang Samaria tidak mungkin dapat menaati hukum Taurat dengan baik. For Jesus, the covenant does not consist of proper food or drink or circumcision or the Sabbath.
it is all about love for God and love for one's neighbor. Karena menurut Yesus melakukan hukum Taurat bukanlah masalah bagaimana kita menjaga makanan, menjaga hubungan, melakukan ritual dan sebagainya, akan tetapi bagaimana kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. So who kept the law? Who fulfilled the covenant? The Samaritan, who does not eat the right kind of food, does not do other works of the law correctly. He's the one that fulfills the covenant. Jadi siapa yang benar di hadapan hukum dan di hadapan perjanjian, yaitu dia yang justru mungkin tidak memakan makanan yang kudus, yang suci, yang tidak memelihara hukum Taurat dengan baik seperti standar mereka. Now, as you all know, the Jews and the Samaritans in the first century did not like each other. Ya, orang Yahudi dan Samaria tidak menyukai satu sama lain. There were acts of violence against each other. Ada tindak kekerasan di antara mereka. And even desecration of the Jewish temple. Ada juga bahkan pencemaran daripada bait Allah di Yerusalem. So if Jesus tells that parable, perhaps the scribe would think, oh, surely no Samaritan would be kind to a Jew. Pada waktu Yesus mengucapkan hal ini, orang Farisi berkata, oh tentu saja tidak ada orang Samaria yang akan berlaku baik kepada orang Yahudi. Well, that's why I show you this passage of Scripture. It's 2 Chronicles 28, and there we see that Samaritans were in fact very kind to the Jews. Di dalam bagian 2 Tawarik pasal 28 ini sebenarnya terlihat bagaimana ada orang Samaria yang baik kepada orang Yahudi. This is in the context of a great battle between Samaria and the men of Judah, and the Samaritans defeated the Judeans. Ini terjadi dalam konteks perang antara Samaria dengan Yehuda dan bagaimana orang Samaria mengalahkan Yehuda. When the battle was over, there were many Judeans lying in the battlefield wounded. Jadi pada waktu perang ini selesai, banyak sekali orang-orang Yehuda yang terkapar. The victorious Samaritan said, let's take these prisoners and make them slaves. Jadi orang Samaria berkata, mari kita ambil orang-orang yang terluka ini, kita bawa, jadikan mereka budak. But God raised up a prophet who said, you do not do that, it's a sin. Tuhan membangkitkan seorang nabi, berkata, tidak boleh kita lakukan ini karena ini berdosa. So Oded the prophet gave them different instructions. Jadi Nabi Oded memberikan instruksi yang berbeda. And the Samaritans did what they were told. Jadi orang Samaria melakukan apa yang diperintahkan. Now we'll read verse 15 and you can see what they did. Kita melihat ayat 15 yang akan dilakukan mereka. Mereka akhirnya orang-orang yang ditunjuk dengan disebut namanya bangkit, menjemput para tawanan itu. Semua orang yang telanjang mereka berikan pakaian dari rampasan itu. Orang-orang itu diberi pakaian, kasut, makanan, minuman. Mereka diurapi dengan minyak dan semua yang terlalu payah untuk berjalan diangkut dengan keledai, dibawa ke Yeriko, kota pohon korma, dekat saudara-saudara mereka. Sesudah itu orang Israel itu pulang ke Samaria. The words in bold correspond to details in Jesus' parable of the Good Samaritan. Kata-kata yang dicetak tebal yaitu dipakaikan mereka yang telanjang, mereka diurapi dengan minyak, mereka dibawa dengan keledai dan sebagainya. Kita bisa melihat hal ini sangat paralel terjadi pada parabel atau perumpamaan Tuhan Yesus tentang Samaria yang baik hati. The parable of the Good Samaritan that Jesus told is based on this story. Sebenarnya perumpamaan Tuhan Yesus tentang Samaria yang baik hati itu didasarkan oleh kisah nyata di dalam 2 Tawarik ini. So long before there was a Good Samaritan in Jesus' parable, there were many Good Samaritans in real history. Jadi sebelum Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan dia tentang Samaria yang baik hati, sebenarnya ada banyak orang Samaria yang baik hati yang sudah melakukan perbuatan baik di dalam kisah ini. We're going to look at James now because we have some very important issues here, and some think James contradicts Paul. Kita akan melihat Yakobus karena banyak yang berpikir Yakobus itu bertentangan dengan Rasul Paulus. But now that we understand better this whole discussion of Phineas, Abraham, reckoned righteous, faith, we will see that James
is actually talking about something else. Pada waktu kita membicarakan tentang bagaimana diperhitungkan dengan kebenaran, bagaimana dengan iman, bagaimana dengan Abraham dan Fineas dan sebagainya, kalau kita meneliti Yakobus, kita akan melihat sesuatu yang berbeda sedikit. James does not challenge or contradict Paul. Yakobus sebenarnya tidak bertentangan dengan Paulus. Only in James he reverses the order and he talks about love of neighbor first and then the love of God. Tetapi Yakobus membalik urutannya, yaitu mengasihi sesama dulu baru mengasihi Tuhan. Listen to this passage as it's read. Kita akan membaca bersama. Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Ayat 14. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ayat 18, tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman, padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Thank you. Some say this contradicts Paul. Ada yang berkata ini sangat bertentangan dengan Paulus. Does not James say works save? Bukankah Yakobus berkata melakukan perbuatan-perbuatan ini menyelamatkan? Isn't this the opposite of what Paul taught? Bukankah ini sangat berbeda sekali? No, Paul was talking about works of law. James is talking about works of love. Yang berbeda adalah Paulus berkata tentang perbuatan-perbuatan Taurat, tetapi Yakobus berkata tentang perbuatan-perbuatan kasih. They're talking about two different things. Ini dua hal yang sangat berbeda, saudara. James is explicating brother Jesus' teaching about loving the neighbor and loving God. Jadi Yakobus